Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih banyak udah join di webinar BDV. Di Design Series, malam ini kita bakalan belajar bareng Mas Irfan Zidni seputar UI. Mas Irfan Zidni ini merupakan UX designer di Bukalapak. Nah, kalau teman-teman nanti selama Mas Zidni menjelaskan materi, terus ada pertanyaan, tenang aja, nanti kita ada sesi Q&A-nya. Di slide-nya Mas Zidni itu dibagi-bagi, per itunya tuh ada sesi Q&A. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan seputar materi kita malam ini, nanti kita akan buka sesi Q&A-nya, teman-teman tinggal raise hand aja. Silakan Mas Zidni. So, short story-nya kayak yang tadi Mbak Ayu bilang, saya sekarang UX design di Bukalapak, di product team-nya, jadi saya embed ke dalam satu tim, kerja bareng sama product manager, UX research, data scientist, engineers untuk build suatu produk di Bukalapak. Dan saya juga actively contribute untuk desain sistem kita, Bazar. Saya juga ambassador dari marketplace untuk desain sistemnya. Dan saya juga icon kontributor di Bukalapak. Jadi kalau misalnya ada icon-icon di Bukalapak tuh mulai dari produk, sistem icon itu biasanya ada stakeholder atau dari desainer lain request. Itu kita ada tim kontributor tersendiri yang memenuhi lah kebutuhan icon apa aja mau dibikin di setiap pages yang ada di Bukalapak. Dan saya juga 2 tahun experience in UX research sebelum jadi designer gitu. So, materi kita hari ini tentang designing user interface in high-paced environment. So, basically, gimana sih caranya ngedesain di environment yang cepat gitu. Mungkin kan kalau judulnya gini doang ya kayak, ya udah berarti bikin aja desainnya yang cepat gitu. Iya kan ya? Kayak desain terus interface di environment yang cepat. Nah, sebenarnya ngedesain yang cepat itu gampang gitu. Cuman gimana cara kita desain yang efektif untuk akhirnya nampilin outcome-nya juga bagus gitu. Kita benar-benar bisa tackle user problem, kita juga bisa achieve business goals gitu. Nah, jadi dari judul tadi mungkin kalau misalkan kita breakdown jadi beberapa materi besar, yang pertama itu untuk desain di high-paced environment, yang jelas kita harus tahu dulu nih, paham dulu environment-nya work-nya gimana sih, siapa aja sih, komposisi timnya kayak gimana. Nah, ini mungkin agak terdengar klise, but ini it's very important for us untuk paham nih sama environment-nya, sama proses kerjanya di setiap tempat gitu. Karena dimanapun bisa beda gitu. Di sesama startup pun bisa beda. Di satu company beda tim aja bisa beda. It depends on the environment sekitar kita kerja sama siapa nantinya. Terus yang kedua itu how to design interface. Jadi kalau misalkan kita mau ngedesain suatu hal yang baik gitu, kita harus tahu dulu desain yang baik tuh kayak gimana sih, user interface desain yang baik tuh kayak gimana gitu. Baru setelah kita tahu mana yang bagus, mana yang enggak, kita tahu prinsipnya, kita tahu teorinya, dan kita bisa gimana cara sekarang saya bisa kerja lebih efektif gitu. Nah, salah satunya sebenarnya banyak banget cara biar kerja kita lebih cepat ya. Nah, cuman yang salah satu design UI design, saya mau kenalin di sini tentang pemahaman kita terkait design pattern. Nah, karena materinya cukup banyak dan lumayan luas ya sebenarnya materinya, kita ada 3 materi yang harusnya bisa dijelasin in detail 2 jam, but kita jadiin 1 dan kita punya 2 jam di sini. Jadi kita bakal run through aja one by one, saya jelasin gitu, nanti di setiap subbab atau di bab itu mungkin ada pertanyaan, ada sesi Q&A-nya. Jadi kalau misalkan saya lagi jelasin, kira-kira kurang jelas, atau ada yang mau ditanyain, atau mau ngasih masukan gitu, itu silakan dicatat dulu, nanti dibahas di sesi yang udah kita siapin. Nah, jadi untuk meet up kita hari ini, saya mau mengklarifikasi dulu. Jadi di sini jangan mindsetnya semuanya belajar ke saya gitu. Mungkin lebih enak kalau misalnya kita sebut ini diskusi ya. Jadi bisa jadi saya juga belajar dari setiap partisipan, melalui dari pertanyaannya, mulai dari masukannya dan lain sebagainya. Nah, ada quotes untuk meeting kita hari ini. Jadi kayak ini quotes yang saya pahami dan saya lakuin.
Dan saya totally agree sama ini gitu, kayak I hear I forget gitu. Kalau saya dengar mungkin saya bisa lupa, tapi kalau dicatat saya jadi bisa ingat. Tapi kalau kita ngelakuin nih, kita bakal lebih paham apa maksud dari teori yang udah dipelajarin gitu. Jadi hopefully di sini saya siapin beberapa segmen untuk activity. Jadi kita akan spend waktu untuk partisipan untuk catch up, untuk ngelakuin sesuatu activity yang bisa dilakuin dari rumah masing-masing. Nah, ini activity pertama kita, yaitu prepare the tools-nya dulu. Yang kedua Zoom, semuanya udah join Zoom, jadi nggak perlu lagi. Nah, yang MVP-nya nih, paling minimum, kita mungkin bisa nyiapin pen and paper, atau pen and book, or anything else yang bisa untuk catat suatu pertanyaan, catat suatu materi yang menarik. Terus ada screenshot tools juga, jadi kalau misalkan di sini yang online-nya pakai handphone, boleh di screenshot gitu, nanti bakal ada activity terkait screenshot suatu apps. Dan yang terakhir tuh Figma, ini nggak mandatory, cuman kalau misalkan kalian yang dari handphone misalkan nonton ini, ya it's okay, bisa lihat materinya aja. Tapi kalau yang sekalian buka laptop, mungkin bisa, dan familiar udah install Figma, boleh juga dibuka. It's not mandatory. Nah, waktunya 3 menit, silakan disiapin tools-nya dulu nih. Kita tungguin. Ayo, disiapin Siapin pensilnya, dulu. kertasnya. Pensil dan kertas aja gitu. Minimum. Kalau yang emang pengen maksimal, Figma-nya boleh disiapin juga. Oke. Biar kalau lupa bisa inget ya Mas ya, nanti bisa baca-baca lagi. Betul, nanti di Figma juga bisa ngelakuin langsung gitu. Jadi nanti lebih jadi understand tadi ya. Oh iya, oh ini ternyata maksudnya gitu. Mulai kebayang ketika kita ngelakuin gitu. Iya benar. Kadang kalau nggak sambil dilakuin tuh malah jadi pusing ya, nggak kebayang ya. Betul. Sip, udah ya. Kayaknya cukup 3 menitnya. Nah, kita sekarang mulai warming up dulu sebelum masuk ke materinya. Hopefully semuanya udah siapin pen and paper. Dan kita mulai. Kita jawab satu question ini dulu. Jadi, screenshot satu apps yang menurut kamu punya desain UI yang baik dan masukin ke Figma. Jadi di screenshot, di copy paste, masukin ke Figma kalian yang pakai Figma. Kalau yang pakai pen and paper, boleh dicatat aja misalkan aplikasi BDV gitu di bagian homepage gitu. Terus dijelasin dalam satu kalimat kenapa sih desain ini bagus. Satu screen aja ya, satu screen dari satu apps gitu. Jangan mentang-mentang saya dari Bukalapak, ntar milihnya Bukalapak. Bebas. Oke, ini activity-nya silakan dilakuin 3 menit untuk di warming up pertama kita. Basically, silakan buka aplikasi apapun, misalkan apapun ya Mas ya, mobile bisa Mas katanya? Iya, mobile bisa. Apps mobile misalkan. bisa ya? Mobile bisa, ini bisa apa? Web. Web bisa, it Ya. depends on menurut kalian bagus aja. Apa aja ya teman-teman? Apa aja. Mau mobile apps, mau web apps, silahkan. Betul. Screenshot, set terus masukin ke Figma gitu. Masukin ke Figma atau dicatat. Terus dijelasin kira-kira apa yang bikin bagus menurut kamu gitu. Kalau dari peserta sharing sesuatu thoughts-nya terkait ini bisa gak Mbak? Kenapa Mas? Misalkan ada yang mau sharing nih terkait jawabannya. Belum, gak bisa ya? Nanti aja ya? Oh, raise hand gitu ya maksudnya? Boleh, boleh. Boleh. Ada yang mau share gak? Udah selesai mau share kira-kira menurut yang lain partisipan nih yang menarik apps ini dan karenanya apa? Ada yang mau share? Ayo, siapa yang mau duluan? Ada yang mau? Kalau nggak ada kira-kira? nggak apa-apa, lanjut dulu. Oke. Ya, jadi menurut teman-teman, desain UI yang baik di aplikasi mana, screenshot, terus jelasin dalam satu kalimat. Apps-nya bebas ya, boleh web apps, Bebas. boleh mobile apps.
Lanjut dulu aja kalau gitu ya. Lanjut, Nanti di silakan. akhir deh kita kasih kesempatan ada yang mau share mulai dari warming up 1 Boleh, sampai boleh. lanjut. Oke, sekarang warming up kedua. Udah share screen belum saya? Belum ya? Wait, share screen. Kita lanjut. Selanjutnya warming up kedua. Nah, ketika ngedesain UI yang sebagai desainer tadi atau yang mahasiswa yang dari SMK yang ketika kan kalian katanya seneng nge-UI ngedesain gitu ya. Kira-kira paling lama tuh ngerjain yang bagian mananya sih? Terus apa yang bikin kamu ngedesain UI jadi lebih lama gitu? Misalkan saya paling lama di bagian ketika bikin kombinasi warna gitu. Terus habis itu ketika milih komponen atau ketika apa gitu. Terus yang bikin lama tuh kenapa gitu. Basically gitu. Jadi ini biar materinya relate dan bisa langsung setiap orang punya sudut pandang beda-beda nih terkait ketika ngedesain UI itu barrier-nya di mana. Udah, kayaknya ini bisa lebih cepat. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita mulai, basically saya mau share understand dulu terkait scope kita hari ini. Kalau misalnya kita ngomong UI design, itu lebih dari sekedar page aplikasi yang berwarna yang bisa ngasih info dan bisa kita melakukan sesuatu di situ. Jadi kalau misal teori yang saya senang kalau ngomong suatu desain itu dari Jesse James Garrett, dia bilang desain itu ada 5 layer. Yang pertama itu strategi, scope, structure, skeleton, and surface. Nah, misalnya kalau strateginya itu business goals yang mau dicapai apa, user problemnya apa, motivationnya apa, technical capability-nya apa. Ini basically yang tadi saya bilang kayak aligning with the team, it's very important gitu. Terus yang kedua itu understanding the requirement and content. Jadi nanti user bisa mencari barang di marketplace. Terus requirement-nya itu nanti user bisa sort barang yang paling laris, bisa apa. Ntar konten yang ditampilin itu produk-produk berdasarkan kategori dan lain sebagainya. But yang mau saya batasin sekarang adalah kita fokus di 3 layer atas, karena di 2 layer ini kita di luar scope dari design pattern. Nah, yang tiga di atas ini adalah structure, skeleton, and surface. Basically, gimana sih ketika kita nerima requirement, terus dari pieces-pieces yang ada itu kita gabungin jadi suatu pages, suatu flow, dan suatu app yang cocok gitu. Sampai akhirnya dari structure yang kita pengen, kita bisa bikinnya itu dalam bentuk wireframe, dari lebih konkret nih. Oh, saya pengen usernya ini bisa beli barangnya, masukin ke keranjang, terus habis itu masuk ke checkout dan bayar. Nah, habis itu baru kita gambarin melalui skeleton atau wireframe, low fidelity design, dan terakhir baru surface nih, mulai dari color, icon, komponen. Ini lebih detail dan bener-bener kayak ntar produknya tuh bakal kelihatannya kayak gimana sih ketika nanti di developnya selesai gitu, ketika dirilis. Nah, itu scope kita, jadi 3 scope ini yang bakal kita dalemin. Kalau memang antara ada pertanyaan di bagian scope and strategy itu boleh juga, cuman please avoid first gitu. Kita bakal priority sesuai materi kita hari ini. Nah, yang pertama, gimana caranya kita collaborate di environment yang cepat? Tadi saya bilang understand dulu the environment-nya. Environment-nya pasti beda-beda gitu. Nah, ini boleh silakan ditulis lagi di pen and paper di setiap partisipan yang ikut. Biasanya tim desainnya atau kamu, misalkan kamu seorang desainer sendirian nih di suatu perusahaan atau freelance, kerja bareng siapa aja gitu. Kalau misalkan freelancer, oh saya cuman ada yang project owner-nya, terus dia ngasih requirement, terus langsung ke saya. Berarti ada 2 gitu. Berarti project owner dan saya. Cuman kalau yang di perusahaan, misalkan ada manajernya, ada apanya, nah ini depends on dari setiap kondisi masing-masing. Silahkan dijawab, ditulis aja di kertasnya. Terus yang kedua, siapa biasanya main stakeholder yang take the final decision. Jadi kalau misalkan kalian desain nih, misalnya ada berlima timnya, siapa yang harus take final decision? Apakah si A, B, C, atau D gitu. Biasanya ada yang take final decision-nya. Terus yang ketiga, gimana cycle kerjanya nih? Berapa lama waktu proses antara kick-off meeting ke final design? Kalau misalnya di Bukalapak, gimana cycle kerjanya? Oh, kalau di Bukalapak biasanya product manager
itu ngasih lihat data yang dari data scientist, hasil analisis, misalkan funnel di transaction turun gitu, gimana cara kita increase itu, dan akhirnya dia product manager nyampein requirement, nyampein konten apa yang bisa ditweak gitu, terus abis itu tim produknya bakal termasuk desainer bakal nge-craft kira-kira gimana solving the problem and achieve the business goals gitu. Nah, biasanya berapa lama tuh dari kick off meeting CPM bilang produknya apa requirement-nya ini sampai akhirnya kita take final design, misalnya 2 minggu gitu, atau seminggu, atau 3 hari, atau sehari gitu. Gitu. It depends on, terus tergantung cycle-nya, misalnya saya beda-beda mas, tergantung berapa besar fiturnya gitu. Oke, mungkin rata-rata aja yang lebih sering di perusahaan kalian itu biasanya scope-nya segimana sih, apakah kecil-kecil atau langsung project besar yang biasanya sering dilakuin aja. Nah, hopefully itu udah kejawab semuanya. Sekarang saya mau coba run through. Misalkan saya seorang freelancer dan ada project manager come up ke UI UX designer. Saya mau bikin gimana caranya user bisa pesan makanan di saat PSBB misalkan. Nah, ini biasanya ada kemungkinannya tuh dia udah siap sampai wireframe-nya, kurang lebih gambarannya seperti ini, boleh didesain final design-nya, UI design, high fidelity design-nya, atau dia cuma sebatas requirement aja, intinya nanti user bisa cari makan, nanti ketemu sama driver, nah itu sebatas requirement. Nah, kalau di situ berarti kan scope UI UX designer itu pasti lebih besar ya, karena dia one man show yang harus nge-achieve kemauan dari project managers. Nah, itu nanti silakan kalian breakdown tuh kira-kira gimana sih proses kalian gitu ngebikin itu. Bukan berarti kayak ini tuh sharing understanding between the project manager sama kita. Oh, ini karena ternyata saya cuma terima requirement-nya, berarti saya harus bikin structure-nya dulu, saya harus bikin skeleton-nya dulu, saya harus bikin UI-nya kurang lebih seminggu, atau 2 minggu, atau sebulan gitu. Kayak gitu. Dan kalau misalkan, oh ternyata ada data scientist-nya di perusahaan saya, berarti mungkin kalian nggak perlu bisa nge-cut bagian, oh berarti saya nggak perlu ngukur impact-nya nih terkait desain saya nih. Terus saya nggak perlu validate dulu nih kira-kira user itu bermasalah di page yang mana, misalnya di homepage atau di product listing atau di product detail, karena udah disiapin semua nih sama data scientist terkait matriksnya atau impact-nya. Atau ya memang lengkap gitu, kayak di Bukalapak Design ada data scientist-nya, ada UX research-nya, ada marketing design yang bikin banner, aset, dan ilustrasi. Jadi kita tinggal fokus ke problem solving-nya dan maintain the interaction apps-nya gitu, flow-nya dan layout-nya. Nah, itu basically mau bagaimanapun komposisi di tim, yang penting itu, sebelumnya terus misalnya kalau di case-nya yang perusahaan besar, ntar final decision-nya itu akan ditentuin sama product manager. Nah, ketika kita tahu product manager adalah final decision, pastiin kita harus tangkap root goals dari yang dipengenin sama product managers gitu. Karena bisa jadi ketika kita ngerjain project ada beberapa goals yang saling bersinggungan gitu. Nah, pastiin kita semua bisa sharing expectation kira-kira mana sih priority problem atau goals yang mau kita tackle di project ini. Gitu. Dan pastiin everything is clear dengan the stakeholder yang take final decision. Kayak gitu. Setelah itu baru deh kira-kira pembagian tugasnya gimana. Data scientist ngecek funnel dulu, terus UI designer coba nge-craft desainnya, structure sampai desainnya, marketing designer di waktu yang sama juga nyiapin aset-asetnya, kalau misalnya ini campaign gitu, dia nyiapin bannernya, ilustrasinya, dan di akhir UX researcher melakukan evaluative research berupa usability testing, concept testing, atau UX research bisa maju ke depan untuk exploratory research, jadi nanti kita nunggu hasil riset UX research. It depends on, jadi nanti dari situ baru kita ada negotiation. Kira-kira project ini bakal kelar dalam berapa minggu. Gitu. Jadi kalau seminggu ada 5 hari, hari pertama saya ngelakuin A, hari kedua ngelakuin B, hari ketiga ngelakuin. Pastiin ini semua clear dan kita bisa lanjut ke selanjutnya gitu, ke proses selanjutnya. Nah, dari itu semua kuncinya itu kita like aligning and sharing expectation.
kalau misalkan kita dihadapkan dengan situasi waktunya nggak cukup gitu, misalkan dikasih waktu 4 hari atau seminggu gitu, padahal kita kalau ngukur kayaknya masih butuh 2 hari tambahan. Pastiin itu kita coba sharing dulu, ntar mungkin dari timnya cari jalan tengahnya kayak gimana gitu, atau memang kalian harus dipaksa lembur, atau kalian nanti dikasih waktu tambahan. Yang penting semuanya saling paham aja, ada transparansi terkait timeline-nya dan pengerjaan dalam suatu project gitu. Nah, kalau kita udah paham di environment-nya, basically udah clear, oke, kita udah take decision, semuanya clear, kita bisa kerjain dalam waktu 2 minggu gitu. Selanjutnya mulai di kitanya nih, dari desainernya, ketika kita mau ngasilin desain yang bagus dan efektif, pastiin kita tahu dulu nih desain yang bagus itu seperti apa sih gitu. Nah, yang mau saya align adalah design is not an art. Jadi desain bukan mungkin kalau ada yang bisa sharing terkait ketika kalian screenshot app tadi di warming up 1, like saya suka desain ini, mungkin ada yang bilang karena color combination-nya, karena apa? Karena spacing-nya bagus, karena komponennya bagus, karena saya mudah menggunakannya. It's okay gitu. Tapi kadang kita nggak bisa serta-merta ngelihat karena tampilannya bagus, tapi dia nggak bisa nge-solve suatu problem. Gitu. Karena design is not an art. Yang paling gampang, yang paling ngena itu ketika Steve Jobs bilang design is not just what it looks like and feels like, design is how it works. Jadi desain itu gimana caranya dia bekerja, nyelesain masalah user, and achieve business goals gitu. And itu desain, di solve problem. Kita minum pakai misalnya zaman dulu belum ada gelas, kita minum pakai tangan, terus orang ada yang bikin gelas gitu, dia nge-solve problem, dia bisa tampung air, terus bisa diminum gitu. Dan ini desain gelas yang bisa solve problem biar user bisa minum air gitu. Nah, contohnya ini. Tadi saya mau nanya, cuman ternyata nggak bisa raise hand ya. Nah, kayak gini, ada yang tahu misalkan, oh ini apa ya gitu. Design is how it works. Kalau misalkan, oke, kayaknya kayak gini, user bisa pakai gak ya? Maksudnya ini tuh apa? Dia bisa nge-solve problem gak ya? Bisa kok Mas, nanti teman-teman kalau mau jawab bisa raise hand ya. Oke, sekarang saya mau coba nanya ke setiap peserta, kira-kira silakan raise hand, apa ini dan ini untuk apa? Ada yang mau raise hand? Ayo, ada yang mau jawab? Ini tuh apa sih, terus buat apa? Yang mau coba, ada yang mau coba? Oke, Mas Andika, tolong aktifin yang Muhammad Nur Sidik Sutrisno ya, Mas. Oke. Lebih dulu kayaknya. Gimana? Oke. Udah aktif? Mic-nya nyalain aja, Mas. Udah diaktifin mikrofonnya? Halo. Oke. Halo. Apa tuh, Mas? Silakan. Gimana tuh, Sidik? What is this and what it is for? Oke, Kang. Kalau dari visualnya sih kinetic dengan saklar ya, switch gitu. Cuman ada, kalau dari visual tuh ada kayak ada space gitu dari si surface atau permukaan si switchnya, paling kayak push button gitu, Kang. Kayak ada, dia jendol terus kayak bisa di touch gitu, ditekan ya. Oke. Karena ada affordance-nya ya, terkait user kayak bisa nge-push ini gitu ya. Ya, oke. Berarti ini saklar ya, oke. Nah, kalau misalnya saya tanya nih, Sidik, kalau kita mau bikin ini jadi lebih bagus, desainnya kita apain nih bagusnya nih? Baiknya mungkin, Kang, dari si saklar ini mungkin ditempel label gitu. Semacam ilustrasi sebagai si usernya tuh seenggaknya ngerti gitu. Ketika ada saklar ini mesti digunakan seperti apa, interaksi yang harus dilakukan sama si user, mungkin udah ada gambaran, saya harus neken ini atau saya harus gimana gitu.
Jadi perlu ada Oke, label. jadi kayak ada ini di push atau di apa gitu, ada labelnya ya, ini Yep. penjelasannya gitu ya. Oke. Nah sekarang saya tanya Sidik, ini kan saklar nih, ini lampunya lagi nyala nih. Nyala sih kayaknya. Oh, oke, dari mana tuh tahunya? Entah sih, kalau ini kan dari gambar mungkin dari apa cahaya flash, nggak tahu dari ruangan. Tapi kayaknya dari ruangan gitu. Oke. Thank you Sidik udah share terkait ininya thoughts-nya gitu ya. So basically nggak ada benar salah di sini. Kita lagi konsep testing suatu produk di sini. And ini saklar, kalau kita push, dia bakal matiin nyalain sesuatu, lampu mungkin. Dan mungkin kalau lebih bagus kalau kita kasih tahu ya ada bisa di push gitu. Nah, but basically it's not a saklar gitu kan. Ini ternyata untuk colokan nih, soket gitu. Nah, kadang kita ya it's not a good design gitu karena kita konsepnya aja kayaknya nih saklar gitu karena affordance-nya ini harus di touch, ternyata itu di pull atau memang di touch, but ini lebih ke universal design-nya sebagai saklar gitu. Kita lihat mungkin kalau sekali coba oh ternyata soket gitu. Cuma mungkin untuk besoknya kalau kita di tempat baru gitu yang ada kayak gini mungkin akan learning lagi. Bisa jadi kita lupa, oh ini kok saklar, oh bukan saklar, itu soket. So it's basically salah satu bad design lah yang bisa misperception ketika kita ngelihat suatu produk gitu. Jadi yang salah bukan sidiknya ya, ini yang salah produknya gitu. Kalau kita usability testing kadang kita selalu yang mau diuji coba itu produknya gitu. Nah, ketika di UI design, basically paling gampang kalau kita nilai suatu pages di apps atau di website, biasanya kan kayak tadi saya sempat nyuruh silakan screenshot apps yang bagus. Nah sekarang saya mau nanya lagi, kira-kira ada yang mau share gak ini aplikasi yang di sebelah ini, apa yang bagus, apa yang jelek, dan apa yang menarik? Ada yang mau share lagi, raise hand? Ayo, ada lagi yang mau share? Ya, Yang basically mau nggak ada benar jawab? salah di sini. Kita kan sama-sama belajar gitu. Nah, kalau misalnya saya, bro, ini gue Ada punya nih, aplikasi baru Netflix gitu. Mas Menurut lu nih yang Andika, bagus apa gitu? Oke, Mas ada Andika. yang raise hand, tolong aktifin yang atas nama Dimas ya. Oke, diaktifin ya mikrofonnya. Halo. Halo, Udah, Mas silakan. Dimas ya? Ya, Ya, Bang. gimana nih Mas? Untuk yang what's good-nya ini menurut saya dari segi tampilan sih, Bang, kayak gradiennya dari transisi dari gambar image-nya ke background hitamnya itu menurut saya bagus banget gitu, Bang. Oke. Nah, terus yang untuk what's bad-nya itu yang navigation bar yang di atas sih, Bang, yang TV show sama Algenre. Oke. Nah, itu Kenapa kayak tuh? orang yang nggak ngerti bisa nggak kelihatan, soalnya kalau biasanya kan kalau background image-nya putih itu biasanya nggak kelihatan gitu, Bang. I see. Oke. Nah, untuk yang what's interesting di preview sih, Bang. Di preview? Itu judulnya saya suka banget, dia kayak di media itu menarik. Dimas. Oke, jadi basically itu bagus banget. Sering-sering ya kira apa sih yang bagus dari suatu apps, kurangnya apa. Ketika bagus mungkin bisa kita tanemin, oh ternyata gini Netflix di konteks saya gitu. So basically itu benar. Beri plus dulu untuk Dimas. Nah, selanjutnya benar, jadi intinya ketika kita lihat apps kayak lebih sering-sering aja kayak mulai analisis nih, oh ternyata menarik ya ini, oh ternyata mungkin bisa diimprove di bagian TV show and genre-nya nggak begitu kelihatan nih gitu. Nah cuman yang basically nggak ada benar salah dan nggak ada jawaban saya belum perfect answer, oh ini jawaban yang paling benar, enggak. Cuman basically ketika ini ada suatu framework yang kalau misalkan Jevin pernah share,
kayak good design itu harus bisa ngejawab following this question gitu. Ada 3. Ketika kita buka suatu app, kita tahu lagi ada di mana, terus di sini ada apa aja, terus where I can go, saya bisa kemana aja gitu. Jadi kalau tadi Dimas ngejelasin, malah lebih detail lagi tuh sampai ke visualnya gitu. But kalau misalkan in the glance, lebih ke functionality-nya, basically bisa ngejawab ini. Tadi Dimas ngejawab tentang ada preview, berarti what's here gitu kan. Terus ada where am I, tadi kayak ada Netflix-nya and so on. Nah, kalau misalnya konteksnya kayak gini, jadi kita ngukur good design itu harus gimana sih? Kalau dalam satu pages ya, berarti harus bisa answer this following question. Misalkan yang pertama kayak where am I? Netflix berusaha ngasih tahu, kamu ini ada di aplikasi Netflix dari M-nya itu, terus lagi di bagian TV show all genre. Ntar kalau mau ganti genre, dan klik di genre-nya. Cuman tadi ternyata ada usability issue nih yang di-raise sama Dimas gitu, itu kurang kelihatan nih. Kalau misalkan user awam mungkin nggak akan miss TV show and genre-nya ini gitu. That's a good penilaian yang bagus gitu. Dan ada apa sih di sini? Dia kayak ngasih lihat Big Bang Theory. Ayo Irfan, nonton Big Bang Theory gitu. Mungkin kalau aplikasi ini ngomong tuh kayak gitu, Big Bang Theory gede banget gitu kan. 1 pages isinya 1 film. Dia kayak nge-encourage, ayo nonton Big Bang Theory, Big Bang Theory, Big Bang Theory. Nah, ntar ketika kita as a designer, mungkin kita bisa kolaborasi sama algoritma, sama engineer, sama data scientist untuk kira-kira konten apa yang bisa kita tampilin di sini. Apakah literally random, ataukah literally dari rekomendasi dari kebiasaan saya menonton, dan lain sebagainya. Itu udah di level ketika kita collaborate sama engineer and data scientist. Itu berupa kontennya itu sendiri ya, jadi bukan desainnya nih. Misalkan yang mempengaruhi ini apakah yang nampil tuh Big Bang Theory atau Game of Thrones, itu bisa itu juga bagian dari part of UX design. Tapi sekarang kita fokus ke visualnya dulu ya, yang tiga pertanyaan ini ya. Nah, ini what's here, ada preview juga gitu, tadi udah di-mention. Terus ada juga film-film lainnya nih di Netflix. Basically kalau kalian lihat ada 3 pattern di sini. Besar, gambar dengan besar, terus preview dengan bulat-bulat, terus film lain-lainnya nih kalau di scroll sampai bawah tuh akan kotak-kotak kayak gitu. Dan yang terakhir where I can go. Jadi kalau kita nilai ini, it's very good design dari Netflix. Cuman tadi ada masukan dari Dimas, agak kurang kelihatan terkait gimana caranya kita ngebikin biar user bisa tahu kita tuh ada di mananya ya, where am I-nya gitu ya. Karena agak ngeblend sama background-nya. Ya, jadi kayak gitu. Sekarang kita bisa lanjut. Ini PR aja deh. Mungkin takutnya kita terlalu lama. Jadi silakan pick one page app. Hopefully nanti kalian bisa mulai melatih kayak ketika ngelihat apps. Oh, apps ini dia bisa ngejawab 3 pertanyaan ini gak ya gitu. Dia bisa ngejawab 3 pertanyaan ini kayak, oh kok ini nggak ada where am I-nya, saya agak bingung nih. Ini halaman apa gitu. Nanti berarti itu suatu hal yang benar-benar harus kita solve problemnya gitu.